Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ayyuhal walad, ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wad dawawin wal ash'ari wan nujum wal arud wan nahwi wat tasrif ghayra tadhi'il umr bi khilafi dzil jalal. Ayyuhal walad, wahai anakku, ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam. Adakah sesuatu yang kau dapat, yang kau capai, min tahsili ilmil kalam wal khilaf, daripada ketika engkau mengaji, belajar tentang ilmu kalam, ilmu debat, wad dawawin, ilmu kedokteran, wal ash'ar, ilmu syair, wan nujum, ilmu perbintangan, astronomi, wal arud wan nahwi wat tasrif, ilmu nahwu, ilmu tasrif, ghairu tadhi'il umr, yang selain atau yang kau habiskan dalam segala usiamu itu, bi khilafi dzil jalal, sehingga kemudian berbeda dengan apa yang diagungkan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kaji ya kitab Ayyuhal Walad, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kitab ini berawal ketika ada seorang murid yang dia mengaji, dia belajar, dia menuntut ilmu. Dia habiskan seluruh usianya, seluruh umurnya, seluruh tenaga dan waktunya adalah untuk mengumpulkan ilmu wa qiraatil ilm. Kemudian setelah itu terfikir olehnya, wal ana yanbaghi li an a'lama ayyu naw'iha yanfa'uni ghada. Maka hari ini, kata beliau, selayaknya aku tahu mana ilmu yang bermanfaat untuk besok. Wa yu'anisuni fi qabri, dan menyejukkan aku dalam kuburku. Menarik sebetulnya. Beliau ingin tahu mana yang bermanfaat untuk besok, ilmu yang bermanfaat. Padahal dia telah wasaraftu ra'ana umri, menghabiskan seluruh umur hanya untuk mengaji. Dan wa yu'anisuni fi qabri, dan menyejukkan aku dalam kuburku. Sehingga teringat pada satu hadis ketika Nabi menyebutkan, Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimulai, didasarkan dengan niat dan motivasi lillah, karena Allah. Kalau ilmu kita cari karena Allah, maka dia meresap ke dalam jiwa. Bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, bukan karena ingin supaya dia dipanggil hebat, bukan. Ada banyak motivasi orang menuntut ilmu.
Ada yang ingin mengaji, mengumpulkan daqaiqul ulum, mengumpulkan seluruh ilmu, istakmala fadailin nafs, supaya sempurna keutamaan diri. Disambat syekh, disambat kiai, disambat orang alim. Ada juga yang dia menuntut ilmu karena kiainya, karena gurunya, bukan karena Allah. Pokoknya ini tuan gurunya dikejar, kultus di sana. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dimulai dengan niat karena Allah, yang bermanfaat. Nah, dari cerita ini kemudian sang murid tadi menulis sebuah surat dan dijawab oleh Al-Ghazali. Salah satu di antara lanjutan, karena kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab ma ja tata'allam, ya, apa yang kau dapatkan dari kau belajar. Ketika itu Al-Ghazali bertanya kepada sang murid kesayangan, ayyuhal walad, ayyu syai'in hasilul laka min tahsili ilmil kalam wal khilaf. Apa yang kau dapatkan sesuatu daripada kau belajar tentang ilmu kalam, ilmu debat, watib, ilmu kedokteran, wadawawin, ilmu bahasa, ilmu tentang kosakata, wal ash'ar, ilmu tentang syair, wan nujum, ilmu tentang bintang, astronomi, wal arut, wan nahwi, wat tasrif, ghairu tadi'il umur, sehingga kau habiskan, kau sia-siakan umurmu itu bi khilafi jalal, sehingga berbeda dengan keinginan yang maha agung. Saudara sekalian, apa yang kita dapatkan dari kita belajar? Apakah kemudian hanya ingin berdebat? Yang tentunya perdebatan itu tidak ada guna, tak ada hasil. Apakah kemudian dengan kita berdebat kemudian kita menghasilkan, istilahnya, ada yang menang, ada yang kalah? Ketika kita berdebat hanya untuk mendapatkan menang dan kalah, lalu yang kalah itu kemudian dia dipermalukan dan kita puas dengan kekalahan dia, sungguh tak ada guna ilmu itu. Ilmu tidak untuk diperdebatkan, tetapi ilmu itu hendaknya diamalkan. Al-Ghazali kemudian melanjutkan bahwa tatkala berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu sejatinya tak berhenti hanya pada ilmu, tetapi ilmu itu hendaknya diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Ada banyak alasan, ada banyak ayat yang berbicara tentang ilmu itu harus diamalkan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan surga dengan rahmat Allah, tetapi tentunya diawali dengan amal dulu. Nah, ada banyak alasan, ada banyak dalil. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Ayatnya ya. Barang siapa yang dia mengharapkan berjumpa Tuhannya, falyamal amalan shalihan, beramal amal yang saleh. Jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan bagi mereka yang telah berusaha. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang beriman dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdaus, adalah baginya surga firdaus, nuzulan tempatnya, khalidina fiha, kekal dalamnya, la yabghuna anha hiwala, tidak akan mereka itu berpindah dari tempatnya, dan seterusnya. Ada banyak hadis, ada banyak ayat ya. Ketika kita bicara ilmu, maka tentu diamalkan. Karena Al-Ghazali, beliau membuat satu perumpamaan, kata beliau. Wahai anakku, kata beliau, apa pendapatmu? Ya. Lau kana ala rajulin fi bariyatin asyara asyafi hindiyah. Jikalau ada seorang laki-laki yang dia berada di dalam hutan belantara dan dia memiliki 10 pedang Hindia. Asyarata asyafi hindiyah, 10 pedang Hindia terpanjang, ma'aslihatin ukhra, dan senjata lain, wa kana rajul suja' wa ahlal harab, dan pemuda ini pemuda yang pemberani dan ahli dalam berperang.
Fahamala alaihi asaddu azimun muhibun. Tiba-tiba datang asaddu. Asad itu singa azim yang besar, besar dan kuat. Fama dhannuka, bagaimana pandanganmu, bagaimana pendapatmu? Hal tadfa'ul aslihata sarahu anhu bila isti'maliha aw darbiha. Apakah harimau atau singa itu akan meninggalkan, akan berlari dari pemuda itu bila tidak digerakkannya dan tidak dipukulkannya senjata itu? Wa minal ma'lum, dan kita maklum, kita faham, annaha la tadfa'u illa bitahriki wa dharbi, tidaklah dia akan menjauh kecuali dengan digerakkan, bitahrik wa dharbi, dan dipukulkan. Maka fakadzalika law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alah, maka begitulah jikalau seseorang itu membaca mi'ata alfi, 100.000 masalah, persoalan ilmiah. Jadi penelitian ilmiah 100.000 yang dia baca. Wa ta'allamaha, dan dia mempelajarinya. Walam ya'mal biha, tetapi tidak mengamalkan. La tufiduhu illa bil amal, tidak ada manfaat, tidak ada faedah tanpa diamalkan. Atau misal yang lain, kata beliau, mithluhu aydan, misal yang lain. Law kana li rajulin hararatun wa maradun safarawi, ada seorang yang sedang sakit demam, wa maradun safarawi, sakit kuning, yakunu ilaju bisakanjabin wal kashkab, dan obatnya ada pada sakanjabin dan kashkab. Itu batang pohon yang pahit, penawar sampah itu, Pak. Fala yasulul bur'u illa bisti'malihima, maka tidak ada hasil bila tidak diminum kedua obat itu. Itu contoh ya. Nah, setelah kita berilmu, kemudian Al-Ghazali melanjutkan beramal. Namun beramal saja pun harus diperhatikan selanjutnya. Janganlah sampai amal itu membuat engkau kemudian muflis. Apa itu muflis? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang muflis, kata Rasulullah? Kata sahabat, al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata'. Muflis itu adalah kami yang kada bisa duit, kada bisa harta. Maka Nabi mengatakan, innal muflis min ummati, sesungguhnya muflis itu umatku. Berarti dia beramal. Ya'ti yaumil qiyamah bi salatin, datang hari kiamat dengan salat. Berarti dia salat. Dia umatku, kata Nabi. Wa siyamin, dia puasa. Wa zakatin, dia zakat. Sudah beramal. Jangan sampai muflis. Kenapa? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaqada ma hadza wa daraba hadza. Bersamaan itu ketika dia tunjukin amal sholatnya, puasanya, zakatnya, dia tunjukkan ke Tuhan. Tapi bersamaan itu datang orang dulu dicacinya, dimakinya, digibahnya, difitnahnya, ditumpahkan darahnya, dipukul dia, dizalimi dia, dimakan haknya dia. Apa selanjutnya? Hubungan sesama, apa? Hubungan sesama kita. Hati-hati betul. Jangan mudah kita mencela orang lain. Jaga ukhuwah persatuan kita. Jangan mencari selalu perbedaan, cari persamaan. Kalau kita mencari perbedaan selamanya, kita akan bertengkar. Ketika ada perbedaan khilaf di kalangan kita, maka jangan ingkari mereka. Pegang amalan kita, pegang keyakinan kita tanpa mengingkari mereka. Ini agak susah, Pak ya. Karena terkadang kita mudah sekali memvonis. Contoh, Pak, tentang persoalan qobliyah Jumat misalnya. Ada sebagian
yang mengatakan bahwa qobliyah Jumat itu ada. Ini kelompoknya Syafi'i, Hanafi. Dan kita tahu bagaimana kapasitas Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Enggak sembarangan juga ngambil dalil. Tapi ada sebagian berpendapat bahwa qobliyah Jumat tidak ada. Di Muhammadiyah kesepakatan di dalam tarjih bahwa qobliyah Jumat tidak ada. Pegang itu. Tapi jangan kita mencela atau memvonis atau kita menantang mereka. Mana dalilnya? Mereka punya dalil, Pak. Cuman persoalannya, Pak, paham yang berbeda. Pemahaman kita berbeda. Dalil yang mereka pakai adalah dalil bahwa setiap salat fardu diikuti dengan salat sunnah. Dalil mereka. Pemahaman mereka bahwa setiap salat fardu diikuti dengan salat sunnah. Ada kasus seseorang datang ke masjid di kala Nabi khutbah Jumat. Dia duduk, mau duduk, kata Nabi, sudahkah kau salat di rumahmu? Maka bangkit kau salat 2 rakaat yang ringan. Dia pun salat. Pemahaman kita bahwa orang itu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Tapi pemahaman saudara kita yang lain memahami bahwa dimaksudkan salat di rumah adalah salat qobliyah. Kemudian yang ketiga, Nabi itu langsung keluar dari rumah, langsung naik mimbar, langsung khutbah tanpa qobliyah. Nah, di antara dua pendapat ini dua-duanya ada dalil. Tapi posisi kita adalah pegang yang punya kita tanpa mengingkari punya orang lain. Sehingga kita tidak saling mencela. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap seperti ini ditunjukkan oleh para sahabat dulu. Ketika berbeda faham, mereka tidak langsung artinya menyalahkan kelompok lain. Nah, hati-hati, jaga betul ya, sikap kita dengan teman, dengan saudara kita. Jangan sampai kita menyakitin mereka. Tetapi justru Bapak Ibu, Al-Ghazali selalu ingatkan, salah satu yang membuat kita itu hilang, rusak hubungan adalah hasad, dengki. Di antaranya Al-Ghazali mengatakan, inni ra'aitu ba'dal khalqi, sesungguhnya aku melihat sebagian makhluk zanna syarafa wa 'izzahu fi kathratil aqwam wal ashair faqtara bihim wa za'ama akharuna annahu fi sawratil amwal wal kathratil aulad faftakharu biha wa 'asiba ba'duhum syarafa wal 'izza fi ghadabil amwalin nas wa zulmihim dan wa safki dima'ihim dan seterusnya. Lihat ini. Ada sebagian menyangka bahwasanya kemuliaan, keagungan, kehormatan itu terletak pada banyaknya jamaah, banyaknya kaum, banyaknya pengikut. Banyaknya jamaah, banyaknya kaum, banyaknya pengikut. Ya. Sebagian menganggap bila banyak jamaah, oh hebat, banyak pengikut hebat. Dan itu semua, kata Al-Ghazali, inni ra'aitu an-nas yajummu ba'dhum ba'dan wa yaktabu ba'dhum ba'da. Lalu kemudian saling mencela, saling merendahkan, saling menggunjing, saling menggibah. Fawajadtu dzalika min al-hasad. Aku dapatkan yang demikian itu daripada hasad, dengki. Dengki apa? Kedengkian minal mal wal jah wal ilm. 3 macam. Kenapa kita saling menghujat? Kenapa kita saling menjatuhkan? Pertama, sumber malapetakannya adalah harta, mal, wal jah, kemuliaan, wal ilm, ilmu. Nah, ini bahaya juga nih. Ada orang lebih hebat ilmunya, mulai sudah. Ada orang lebih banyak jamaahnya mulai. Padahal bukan dengan banyaknya jamaah itu yang kemudian membuat kita itu mulia, tidak. Tetapi kata Al-Ghazali,
wa ta'ammaltu fi qouli ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum, takwa. Justru kita khawatir, Pak, kalau yang kita lihat adalah jamaah yang banyak, itu tanda kemuliaan. Yang dikhawatirkan nggak masalah banyak jamaah, tapi posisi kitanya, Pak, di orangnya, misalnya kiainya atau siapanya, merasa banyak jamaah itu bahaya. Merasa selalu didatangin kemana-mana itu bahaya kalau tidak menjaga hati ini. Abdullah bin Mas'ud, sekelas beliau, sahabat Nabi, Imam Al-Quran, sebegitu khawatirnya ketika melihat jamaah yang membludak, dan mestinya seperti beliau. Ketika itu beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai saudaraku sekalian, lau ta'lamuna dunubi, Ikam datang ke sini bukan karena aku dulu. Jangan lihat akunya. Kenapa? Kalaulah kalian tahu dosaku, aibku, cacatku, celakku, ma wati'a aqabi isnan, kadeda nang menyasahiku, mendatangiku di belakang oleh berdua. Kan bisa gitu loh, ini jadwalnya ustadz ini kiai ini dikejar. Gak ada, kata beliau. Karena aku banyak dosa. Wala hasaitumul turab ala ra'si, dan kalian lemparkan tanah ke kepalaku. Wala hasaitumul turab, kalian ambil tanah kemudian kalian lemparkan ala ra'si, ke kepalaku. Wala wuditu annallaha ghafara li dzamban minadz dzunubi, dan kalaulah Allah tidak menutup, ghafara li, tidak menutupin diriku, cacatku, aibku, dosaku, doa itu Abdullah bin Raus, aku dipanggil Abdullah anak sampah. Ini sikap yang hebat. Mestinya seperti ini, Pak. Jangan mendatangiku karena melihat akunya, tapi semua karena Allah niatnya. Nah, terkadang juga kedengkian itu bukan karena harta saja, bukan karena kehormatan saja, karena ilmu juga. Wah, ini sainganku nih, singkirkan misalnya. Bisa tersingkir kadang-kadang. Bahkan di kalangan ulama, kalau kita melihat bagaimana dahulu istilahnya muncul kelompok-kelompok ya. Kalau misalnya di Banua kita ada Syekh Nafis Al-Banjari, ada Abu Hamid Abulung, ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada apa sebenarnya balik itu semua? Jangan-jangan karena persaingan politik juga. Ini menjadi ini ya. Di kalangan hari ini juga ada sosok yang misalnya dia mulai timbul, ditenggelamkan karena takut tersaingi, hasad, ya. Nah, maka itulah kemudian orang yang menuntut ilmu itu, mereka itu sebetulnya mulia. Bahkan Allah angkat derajat. Di mana letak derajat diangkat? Ketika mereka itu nuntut ilmu dengan adab. Kalau kita baca di ayat yang tadi ulun baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Ayat ini sebetulnya bukan bicara ilmu, Pak. Kalau kita baca utuh lengkap, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, berlapang-lapang ketika dikatakan kepada kalian lapangkanlah oleh kalian di majlis, berlapang-lapanglah di majlis. Fafsahu, maka Allah akan lapangkan. Maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah lapangkan kalian. Apa makna lapang? Yang lapang itu bukan tempat, tapi dada, hati. Apa bukti bahwa bukan tempat yang lapang? Buya Hamka mengilustrasikan begini ketika menafsirkan ini ayat. Taruhlah kita naik taksi, Pak. Di taksi itu kita duduk berdua, mestinya kau bertiga.
Tapi ketika ada orang datang naik ke atas, kita biarkan dia berdiri tanpa kita minta, kita berikan tempat dia. Tapi ketika datang di sana kita, keluarga kita, teman kita, kenalan kita, kita langsung berikan tempat untuk dia. Yang lapang itu sebetulnya bukan tempat, hati. Termasuk ketika kita berbeda pandangan, berbeda paham, maka lapangkan dada kita untuk tetap menyambut, menerima mereka sebagai saudara kita tanpa menghujat dan mencela mereka. Inilah sikapnya Ki Haji Ahmad Dahlan, Syekh Surakati, gurunya Ki Haji Ahmad Dahlan itu Syekh Surakati. Kemudian sikapnya Buya Hamka, tak pernah mereka mencela, Pak. Tidak mau Ki Haji Ahmad Dahlan itu menghujat. Kalau beliau itu menghujat, mencela, Jogja, Pak, itu budayanya luar biasa, susah. Rasul tidak pernah juga mencela berhala. Cari ayat di mana Nabi pernah mencela berhala? Enggak pernah. Kita berani-berani mencela agama orang lain. Tak usah kita mencela agama mereka. Dan tak ada hasil, bahkan Allah murka dengan kita mencela agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kalau agama orang lain saja tidak boleh kita cela, apalagi sesama penyembah Allah, sesama muslim hanya karena berbeda paham dan pendapat. Segampang itukah kita membid'ahkan, kemudian memusyrikan, kemudian mengkafirkan, kemudian memasukkan neraka bagi mereka? Tidak segampang itu. Sama-sama muslim. Nabi nggak pernah mencela ya. Tapi yang ada apa? Nabi mengajak. Innama ana basara yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, kata Nabi. Aku ini manusia biasa, tetapi aku diberikan wahyu bahwa innama ilahukum, bahwa saya Tuhan yang satu adalah Tuhan kalian, ada Tuhan yang satu. Lihat, Nabi mengajak, tapi Nabi tidak mencela berhala mereka. Maka tak pas kita mencela orang lain hanya karena beda paham. Nah, ayat ini sebetulnya bicara tentang salah satu sahabat Ahlul Badar yang tua dan dia pendengarannya kurang bagus. Dan kebiasaan Nabi itu mendahulukan kelompok yang punya jasa dalam dakwah Islam. Siapa yang punya jasa? Ahlul Badar. Sehingga Nabi itu kalau sholat pun di belakang Nabi tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang 10, kemudian sahabat Ahlul Badar dan seterusnya. Maka ketika itu si sahabat yang tua Ahlul Badar ini, Pak, nggak dengar kan kajian Nabi, pengen maju, tapi nggak bisa. Kenapa? Banyak. Maka Nabi perintahkan berdiri. Wa idza qila suju fansuju, dan kalau diperintahkan kepada kamu berdiri, maka berdirilah. Berikan luang, tempat bagi si orang tua tadi masuk ke dalam, ke depan. Yang muncul malah ada suara gemuruh, suara-suara yang mengatakan Nabi tidak adil karena mendahulukan si Dindat. Ini datang berduduk, kenapa di muka? Padahal Nabi melihatnya orang tua dan di Ahlul Badar. Maka Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang utul ilma, menuntut ilmu, didasari dengan kelapangan kita. Hari ini mungkin kita berpegangan pendapat ini, besok bisa berubah, Pak. Kenapa? Karena tagayyurul fatwa wa ikhtilafuha, perubahan fatwa hukum dan perbedaan itu bihasbi tagayyurul azmina wal amkina wal ahwal wan niyat wal awaid. Dia berubah karena zaman, waktu, karena makan, tempat, karena ahwal, keadaan, karena niat, dorongan,
karena al-awaid, niat motivasi karena al-awaid, adat istiadat. Di sini yang harus kita perdalam. Nah, menarik Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara tentang adab ilmu ini, kita penting ini Pak, adab ilmu. Dan ilmu itu juga mestinya merasuk ke dalam. Tidak kemudian lantas kita merasa hebat dengan ilmu kita. Imam Ahmad Ibn Hanbal saat ditanya satu pertanyaan, beliau itu terfikir, di sana ada syekh yang dia bukan cuman ahli tapi dia juga praktisinya. Kau datangi sana. Karena takut berfatwa yang salah. Padahal Imam Ahmad di kelasnya. Ketika sampai di syekh sana, kata syekh, kenapa kau nggak nanya Imam Ahmad? Sudah ya syekh, saya tanya saya Imam Ahmad, tapi kata Imam Ahmad bilang ke sini. Senyum tuh syekh, kemudian dia, ada apa yang kau ingin tanyakan? Kalau kita kan enggak, semua pertanyaan kalau bisa tanya jawab mulai awal, sehingga nampak kita itu hebat, ahli segalanya. Ini yang kita itu jauh dibandingkan mereka yang berilmu adab ilmu yang didahulukan, ilmu yang meresap ke dalam jiwa, bukan di lisan. Orang yang ilmunya dalam jiwa, dia tidak ingin nampak kehebatannya, dia tidak ingin tunjukkan bahwa aku ini pintar, enggak. Paling bila ada orang nanya, aku ada bisa, coba kamu tanya dengan si Anu. Kenapa? Dia nggak mau nunjukin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Ghazali yang tadi. Kemudian beliau melanjutkan apa yang tadi pada kitab, apa yang kau dapatkan, hasilkan dari kau belajar ilmu kalam, ilmu debat, ilmu kedokteran dan sebagainya. Boleh Pak, gak masalah. Mau belajar ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu apa saja, tetapi tujuannya lillah, karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Inni ra'aitu fi Injil, sesungguhnya aku melihat dalam kitab Injil. Jangan lupa ini Injil juga adalah salah satu yang wajib kita imani. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salata, dan seterusnya sampai walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nih, sebelum kamu. Dalam kitab Injil, Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, min sa'atin ayyudha'al mayyit 'alal janazah. Di antara waktu ketika ditempatkannya, diletakkannya mayit di atas jenazah. Jadi mayit itu di atas jenazah Pak. Di atas keranda mayit. Ya, jadi ketika meninggal dunia, kita nanti Pak ya, diandak di atas keranda mayit. Kemudian dibawa ila ayyuda'a ala syafi'il qabr, dibawa dan diletakkan di samping liang kubur kita. Mulai mana bawa? Mulai rumah, bukan mulai masjid. Kenapa? Karena penyelenggaraan jenazah terbaik itu di rumah. Di rumah. Bagaimana di masjid Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Cuman yang afdal di rumah. Tapi kita sekarang ini memang praktis di masjid Pak ya. Tinggal julung, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dibawa. Praktis. Tapi ada sisi lain yang kita kehilangan Pak. Apa kehilangan? Ketika kita berelang takziah, pas datang ke sana dibawa sudah jarang. Kalau dulu kan enggak, di rumah. Satu. Yang kedua, ada keafdalan yang memandikan mayit itu mestinya adalah pasangannya dan anak-anaknya. Sekarang kan diserahkan begitu aja. Ya nggak masalah sih, tapi kehilangan suasana seperti itu. Kemudian
kita seolah tidak mau belajar cara memandikan mayit jadinya. Itu diantaranya banyak ya, banyak sekali yang ada positifnya, memang kita berserah aja. Tapi sekarang mulai jadi bisnis Pak, sampai mentalkinakan. Ada yang meminta, ada yang meninggal, siapa mau pesan duluan meninggal, nanti di masjid ini lengkap, nanti lawan jamaahnya, lawan sholatnya, lawan sampai ditalkinakan. Jadi bisnis akhirnya. Ini salah satu sisi yang kurang bagusnya ya, jadi bisnis. Nah, kemudian pada saat diletakkan mayit di samping kubur itu, yas'alullah bi'azamati minhu arba'ina su'ala, maka Allah dengan keagungannya bertanya kepada si mayit 40 pertanyaan, 40 soal. Ada 40 soal yang harus dijawab Pak. Awwaluha, yang pertamanya adalah yaqul, berkata Allah, abdi, hambaku, taharta manzaral khalqi sinin wa ma taharta manzari sa'atan. Ikam tu menjaga image dari menjaga image kebersihan. Taharta itu membersihkan diri kita dalam pandangan makhluk. Pokoknya ingin dipandang baik oleh manusia. Aku kan malam tadinya bertahajud. Wah, aku kemarin tuh belajar ini, aku bersedekah macam-macam. Kita ingin tampil menampakkan di hadapan orang, oh aku nih hebat, aku nih alim, aku nih pandai, aku nih ini. Tapi kata Allah, kau tidak jaga pandangan, kau tidak membersihkan dirimu dari pandanganku. Padahal wa kulla yawmin yanzuru fi qalbika, aku melihat tiap saat pada hatimu, bukan pada jasadmu, bukan pada rupamu, bukan pada pakaianmu, bukan pada lisanmu. Ini yang kita memang kena Pak di sini, terutama saya kena. Apakah kita mengajar atau kita belajar memang lillah atau ingin mencari keutamaan diri supaya dipanggil syekh, kiai, ustadz? Sementara Allah memandang pada hati kita setiap saat. Kita jaga ke hati kita? Masih ada rasa dengki dengan sesama kita, masih ada rasa dendam dengan sesama kita, masih ingin menjatuhkan kawan kita, masih ingin merendahkan orang lain sekalipun dia sesama muslim kita, hanya karena beda faham. Padahal Allah memandang hati kita. Persoalan hari ini yang perlu kita pelihara adalah persoalan hati Pak. Maka Al-Ghazali mengatakan, setelah amalmu itu tidak muflis, kau jaga jangan sampai amalmu itu muflis. Maka langkah selanjutnya, la takum min a'mali muflisan wala min ahwali khalian. Janganlah sampai keadaanmu itu kosong, ya. Langkah selanjutnya setelah itu, kata beliau, adalah jangan sampai, ya, ketika beliau mengatakan wal iman qaulun bil lisan, iman itu ucapan lisan, wa tasdiqum bil jinan, dia masuk ke dalam jiwa kita, wal amalum bil arkan, dia kerjakan dengan anggota badan kita, wa dalilul a'mal aktsar, dan dalil tentang amal itu banyak. Min ayyusa wa in kana 'abdu yablughul jannah bi fadlillahi ta'ala wa karami. Ada sebagian yang menyangka bahwasanya ada hamba yang sampai surga dengan karunia Allah dan kasih sayangnya Allah. Betul kata beliau, lakin tetapi ba'da ayyusta'idda bi ta'ati, sesudah dia siapkan dengan ketaatan, wa ibadati, dan ibadah. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, karena rahmat Allah dekat dengan orang yang ihsan. Walau qila aidan, meskipun ada juga yang mengatakan yablughu bi mujaradil iman, bahwa sampai ke surga itu cukup dengan iman saja. Qulna, kami mengatakan na'am, lakin mata yablugh, tetapi kapan sampainya kalau hanya dengan iman?
Iman saja, beriman nih kita berataan. Cuman kalau sekadar iman saja, ya mata ya belum kapan sampai. Buktikan dengan amal. Nah, setelah kita beramal, kita beribadah tadi, maka lanjutannya, wa kam min aqabatin kaudin yaqta'uha ila ayyasil fa awwalu tilkal aqabati aqabatul iman. Kita menghadapi lagi aqabatul iman. Apa itu? Rintangan, halangan. Aqabah itu apa ya? Ujian-ujian berat tentang iman. Yang paling susah itu adalah ketika kita tidak menjaga pandangan hati kita kepada makhluk yang berbeda paham lawan kita. Yang berat, Pak. Kiai Haji Gusti Abdul Muiz itu, Pak, ya, tokoh kita, alumni Darussalam beliau. Luar biasa beliau dulu, tidak pernah mencela kelompok yang berbeda paham. Kiai Haji Rafi Hamdi juga begitu ya. Walaupun mungkin kalau dalam pengkaderan kadang-kadang beliau ada kalimat-kalimat ya kasar dengan murid, tapi tidak mencela. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Maka apakah pada awal yang pertama tanjakan rintangan ujian iman ini, wa annahu hal yaslamu min salbil iman amla, apakah engkau yakin kau selamat? Apakah kau yakin bahwa dirimu yang selamat atau tidak? Kayak ini, Pak, ulun don pian beda paham, busiah nang bujur pian. Sementara ulun merasa bujur menyalah-nyalahkan pian, sombong kita. Tanjakan iman. Nah, maka sebetulnya dalam Islam itu yang berbeda itu hanya paham, Pak. Hanya pemahaman. Kayak tadi, ada sebagian saudara kita yang menganggap bahwa qobliyah Jumat itu ada yang menganggap tidak. Ya, kita cari banyak persamaan lah, Pak. Jangan perbedaan. Yang jadi masalah akhirnya kita semakin terpuruk, tidak bersatu. Ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam. Ya tidak usah lah sekali-kali ya, kalau kita misalnya subuh Jumat nggak pakai ayat sajadah, sekali-kali kita coba pakai ayat sajadah. Nggak ada salahnya kan? Sekali-kali, tapi jangan tiap ini. Ayat sajadah itu tidak cuman surah apa yang kelima itu. Surah Al-Alaq tuh ada ayat sajadahnya. Cuma banyak yang kada paham. Dikira ayat sajadah itu cuma waktu subuh Jumat itu. Yang wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud Allahu Akbar. Anak-anak kita kada paham, Pak. Dikiranya napa sujud? Maka harusnya rukuk. Nah, sekali-kali kita ajarkan bagaimana ketika sholat kita sujud sajadah. Atau misalnya kita baca surah Al-Alaq sampai wasjud wa qatarib, maka selanjutnya jangan rukuk. Kita kan kadang nih wasjud wa qatarib Allahu Akbar, rukuk. Mestinya sujud dulu. Sujud dulu, setelah kita sujud baru bangkit. Allahu Akbar. Karena itu ayat terakhir, maka kemudian setelah berdiri lalu Allahu Akbar, rukuk. Kalau di ayat sajadah yang biasa dibaca kita subuh Jumat oleh dangsalan-dangsalan kita itu kan, itu ayat ke-15. Maka setelah sujud kita baca rukuk, doa tasbih sujud sajadah, lalu kita bangun, lalu baca tatajafa junubuhum 'anil madaji' dan seterusnya. Kan gitu. Nah, kita banyak yang enggak ada paham, Pak, ya. Baik Bapak Ibu. Kita kembali tadi bahwa Allah menanyakan ada 40 ya. Ada 40 soal. Ada 40 pertanyaan. Dan salah satu di antara pertanyaan pertama adalah, wahai hambaku, kenapa engkau jaga pandangan makhluk kepadamu, tapi kau tidak menjaga pandanganku kepadamu? Sedangkan setiap saat kata Allah, wa kulla yaumin yanzuru fi qalbik, setiap saat aku melihat pada hatimu.
Jangan minta nilai lawan manusia. Jangan minta puji lawan manusia. Kenapa? Yaqul, Allah mengatakan ma tasna'u li ghairi. Apa yang kau kerjakan, kau perbuat hanya untuk kepada yang selain aku. Wa anta mahfufun bi khairi, padahal engkau diliputi oleh kebaikan-kebaikanku. Lihat. Kita minta puji lawan manusia. Padahal yang berbuat kebaikan untuk kita Allah. Enggak usah ngali, Pak. Ini mun HP berbunyi lakas menyambut. Menyasah. Mun ajan hadang dulu, hanya ajan. Kalau bos yang mengiau, usai ini lakas datang. Nya bos menjelungi menggaji. Ya Allah, nang mau padahal ada bos juga. Negara juga yang menggaji. Nih, rakyat kan yang menggaji. Buan pian, Pak. Makanya PNS itu nggak boleh kasar dengan masyarakat. Nggak boleh. Kenapa? Tidak boleh kasar, harus santun. Kenapa? Mereka nggak paham. Sekasar apapun masyarakat jangan diladeni. Itu perintah Menteri kami, Menteri Agama perintahkan bahwa pelayanan prima, bagaimanapun masyarakat, kita tidak boleh melayani mereka dengan kasar. Itu harus dilaksanakan. Kenapa? Kita gaji oleh mereka. Jadi emang gaji kami PNS itu dari pajak bebuan pian. Maka jangan macam-macam kan gitu ya. Jangan macam-macam dengan kami. Nah, ini kalau atasan mengiau lakas datang, mun sudah Tuhan mengiau lambat datang. Nah, ini ya, ini salah satu contoh. Baik karena ajan, maka Allah melanjutkan di ujung. Ama anta samu la tasma'. Apakah engkau itu tuli dan tidak mendengar? Tuli bukan tuli telinganya, tapi tuli hatinya. Tidak mendengar itu hatinya, bukan tuli telinga, bukan buta matanya, tetapi buta mata hatinya tentang kebaikan-kebaikan Allah ini. Sekali lagi, ujung yang harus kita cari di sini, di samping ilmu yang sudah kita amalkan dengan pelajaran yang kita dapatkan tadi, persoalan yang paling berat adalah bagaimana kita menjaga rohani, jiwa, batin dan kalbu kita. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.